Perkenalkan, saya Florentin Pierre dengan NIM E1051221014, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan nama mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Pak Firdaus SIP MSOS. Judul materi yang akan saya bahas ini adalah demokrasi dan kebijakan publik, yang saya ambil dari buku Sosiologi Politik pada bab 8. Baiklah, saya akan langsung pada pembahasan saya. Demokrasi dan kebijakan publik adalah dua konsep yang saling berkaitan dan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, di mana demokrasi memberikan kerangka bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sementara kebijakan publik mencerminkan hasil dari keputusan tersebut. Nah, pada rincian ini akan membahas hubungan antara keduanya, seperti tantangan yang dihadapi serta contoh implementasi di berbagai negara. Pada demokrasi dan kebijakan publik ini, dia terbagi atas dua poin. Yang pertama itu poin A tentang demokrasi. Suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Nah, demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat. Nah, sistem ini rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Kemudian di dalam demokrasi ini terbagi lagi atas dua poin. Yang pertama itu demokrasi langsung. Nah, demokrasi langsung dalam bentuk ini rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Saya kasih contoh adalah pemungutan suara untuk isu-isu tertentu seperti referendum dan yang lainnya. Masyarakat dapat memberikan suara mereka tanpa perantara apapun. Nah, kemudian pada poin yang demokrasi yang kedua, yaitu demokrasi perwakilan. Di dalam sistem ini, rakyat memilih wakil-wakil yang akan membuat keputusan atas nama mereka. Nah, para wakil ini biasanya dipilih melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada konstituen mereka. Kemudian pada poin B, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka ambil, dan masyarakat juga memiliki hak untuk menilai efektivitas kebijakan dari pemerintah. Akuntabilitas ini merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan serta tindakannya pada masyarakat. Nah, jika mengenai tentang tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas keputusan kebijakan yang mereka ambil. Kemudian pemerintah harus mampu menjelaskan dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara profesional kepada publik. Terus kemudian mencakup keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah mereka tetapkan. Akuntabilitas juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai
apa yang telah sedang direncanakan dan akan dilakukan oleh organisasi pemerintah. Nah, dengan menerapkan prinsip akuntabilitas ini, jadi diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat. Jadi analisis saya pada bab 8 ini adalah memiliki 2 poin, yaitu analisis yang pertama itu tentang keberhasilan dan kegagalan. Analisis terhadap kebijakan publik yang berhasil dan yang gagal memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kebijakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peran teknologi. Nah, teknologi informasi dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Itu adalah analisis yang saya lakukan pada bab 8 ini. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya ambil ini adalah demokrasi dan kebijakan publik merupakan 2 aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan pemerintah yang baik. Penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses ini agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Kemudian jika diperkenankan, saya akan memberikan tanggapan saya terhadap pemerintah ini dan materi ini. Pentingnya memahami hubungan antara demokrasi dan kebijakan publik ini tidak bisa diabaikan. Nah, dalam konteks global saat ini, di mana banyak negara menghadapi tantangan politik dan sosial, dan juga partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi semakin krusial. Masyarakat yang sadar dan terlibat dapat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Nah, upaya dari itu untuk meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas agar demokrasi tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi juga berfungsi secara lebih optimal dalam pengelolaan kebijakan publik. Terima kasih.